Ya. Mungkin kita mulai aja deh ya, daripada menunggu lama. Oke, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Eka Pratama. Saya merupakan desainer di Bisa Desain Academy dan juga video editor di Bisa AI. Oke, jadi seperti pada judul, kita akan membahas mengenai aplikasi Adobe After Effects dan bagaimana dasar-dasar menggunakan membuat mesin grafik di aplikasi Adobe After Effects. Oke, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk memberikan demo secara jelas ya. Share screen-nya sudah ada ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Adobe After Effects sisi 2000 berapa ya? 2020 ya. Sini. Versi 17.1.1 device yang saya gunakan adalah MacBook Air 2013 ya, dengan spesifikasi RAM 4 GB, kemudian prosesornya Core i3 ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Adobe After Effects ya. Jadi bisa dilihat ini adalah yang pertama kali ketika kita dibuka. Ini yang dinamakan aplikasi Adobe After Effects ya. Nah ini sebenarnya workspace-nya ini sudah saya atur-atur. Kalau yang default-nya kalau nggak salah ada di sini. Nah ya yang ini kalau nggak salah yang di standar. Nah karena saya udah atur-atur jadi kayak gini ya, seperti ini. Ini ada di sini ada effect. Nah kita mulai dari kiri dulu kan ya. Nah di sini ada project. Project ini nanti bisa kalian tambah-tambahkan file atau foto, video dan lain-lain ya di kolom project ini. Kemudian di sebelahnya ada effect control. Nah di sini nantinya bisa mengatur scale, kemudian posisi, kemudian size dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjut ke tengah. Di sini ada komposisi. Di sini karena belum ada komposisi, jadi di sini ada dua pilihan, yaitu komposisi baru dan membuat komposisi baru dari sebuah footage. Kemudian ada layer, ada footage. Ya ini opsional sih kalau untuk yang ini. Kemudian yang di sebelah kanan di sini ada effect dan preset. Nah di sini sudah saya tambahkan preset. Nah, jadi ada lumayan banyak preset ya. Saya lupa lagi nama ininya yang buat presetnya. Jadi nanti kalau misalnya saya ketemu, boleh di-share ya. Bisa di-share nanti. Ini ada lumayan banyak efek dan presetnya. Ada video copilot dan lain-lainnya. Cinema 4D dan lain-lain. Kemudian di bawah ada origin atau posisi. Kemudian ada karakter. Ini untuk mengubah teks. Kemudian menambahkan warna pada teks, font, ya dan lain-lain. Ada superscript, ada bold dan lain-lain. Yang ke bawah ada paragraf. Nah paragraf ini retak kanan, retak kiri, kemudian dan lain-lain. Prinsipnya hampir sama kayak di Word atau di Adobe Photoshop ya. Kemudian di sini ada anchor point mover. Anchor point mover ini berguna untuk nanti bisa saya jelaskan mengenai anchor point mover ini ya. Kemudian ke bawahnya ada keyframe wingman. Nah ini merupakan plugin ya yang sudah saya download, keyframe wingman ini. Kemudian ada ini enggak, ini cuma tambahannya. Nah, untuk yang pertama, kalau misalnya udah download aplikasi After Effects-nya, saatnya kita menambahkan new composition ya. Sini kita klik aja new composition, kayak gini.
Nah, kalau misalnya udah new composition di sini, namanya kita kasih nama aja, misalnya contoh motion graphic. Kemudian di sini ada ukuran ya, jadi ukurannya itu menyesuaikan. Jadi tergantung mau disimpan di mana juga, mau di YouTube, mau di Instastory, mau di mana-mana bebas kan. Nah, di sini juga ada frame rate. Frame rate ini ada 60 fps dan maksimalnya 120 ya frame rate ini. Kalau misalnya untuk sederhana 24 atau 25 juga udah cukup ya. 30 juga agak masalah asal laptopnya kuat atau tidak, itu aja sih. Kemudian resolusi ada quarter, ini untuk reviewnya ya. Kemudian durasi, nah ini durasi komposisinya disesuaikan juga, untuk contoh kita 20 detik aja. Dan background color ini hitam aja ya, gitu. Bentar, apakah aman ya? Takutnya ada disconnect atau kita lanjut aja ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah siap ya. Ini saya ukurannya HD TV 1080 dengan frame rate 24 ya. Ini. Nah, setelah kayak gini kita klik oke. Nah, maka akan terbuat sebuah komposisi yang kosong, jadi hitam kayak gini ya. Nah, ini kita atur. Nah, ini di sini untuk zoom-nya ya. Ini fit up to 100, ada 100%, ada berapa persen gitu ya. Kita fit up ke 100% aja biar enak ya dilihatnya, biar pas juga. Oke, kalau sudah kayak gini, nah saatnya kita menambahkan komponen-komponen tambahan ya untuk melakukan motion grafik. Nah, di sini saya akan menambahkan komponen berupa square ya atau kotak. Nah, caranya kita masuk ke project dulu di sini di sebelah kiri. Kemudian klik kanan. Oh, yang ini bukan klik kanan. Oh, di sini nih. Di sini klik kanan. Kemudian new. Nah, di sini ada bisa dipilih ada solid, text, light, kamera, no objek gitu ya. Nah, karena kita mau menambahkan sebuah objek, nah di sini yang pakai yang solid dulu aja. Nah, ini ukurannya bisa diatur-atur. Nah, kita kasih nama contoh mau draft. Nah, ini ada jadi warna putih ya, kayak gini. Karena ini merupakan sebuah warna solid yang tadi ya, yang udah ditambahin. Yang selanjutnya, apabila kita ingin mengatur ukuran, posisi, dan lain-lain, kita bisa dengan cara yang pertama ini di bawah, di timeline, kita klik si layernya namanya, kemudian di keyboard, pencet tombol S untuk mengganti scale ya, untuk mengatur scale. Nah, di sini kan ada angka ya, 100. Nah, ini 100 kita bisa turunin. Nah, jadi ukurannya berubah ya, skalanya. Size-nya jadi berubah. Ini misalnya untuk contoh kita 30 aja cukup. Nah, kayak gini. Nah, untuk mengaturnya di sini ada dua cara ya. Bisa lewat sini juga, diklik lagi. Kemudian di keyboard klik tombol P. Nah, di sini jadi itu untuk mengatur position ya. Sini yang kiri, yang sebelah kiri ini untuk kiri kanan, yang sebelah kanan ini untuk atas bawah. Nah, ada cara kedua untuk memindahkannya, yaitu dengan cara langsung seperti ini. Nah, diklik kiri pada objeknya, kemudian langsung ke sini. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah motion atau gerakan dari
kiri ke kanan ya. Ini misalnya kita di sini yang putih, simpen. Nah, untuk langkah awalnya, di sini kan di sebelah kanan di timeline, terlihat ada detiknya ya. Nah, misalnya kita mau mengubah position ya atau posisinya. Nah, maka di settingan yang digunakan juga di position. Jadi ini ada position, kita tap di keyboard, nanti kan keluar position. Nah, di sini ada di sebelah tombol di sebelah tulisan position, ini di sebelah kirinya ada jam ya, seperti jam gini. Ini kita bisa klik, maka nanti akan berwarna biru. Kemudian di timeline juga ada berwarna biru ya. Ini. Nah, kayak gitu. Ini di detik 0 dia posisinya kayak gini. Kemudian di detik 1 kita geserin di sebelah sini. Di detik 1 kita geser ke detik 1. Kemudian posisinya di sebelah mana? Misalnya mau ke kanan. Nah, ini ada garis. Ini menunjukkan bahwa pergerakannya kayak gitu ya. Dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita play juga, ini akan bergerak. Nah, kayak gitu. Dari kiri ke kanan. Begitupun sebaliknya, sebentar kita duplikat aja. Untuk duplikat CTRL-D, kalau untuk di MacBook, Command D ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada 2 layer di sini. Hilangkan dulu. Kemudian kita pindahin ke bawah. Kita pindahin dulu ke bawah. Kemudian yang bawah ini dari kanan ke kiri. Nah, kita jangan lupa di timeline-nya kita klik P. Kemudian kita posisikan dulu ininya ke kanan. Nah, kayak gini. Lalu kalau udah diposisikan, kita pencet jam, klik jamnya, lalu di detik 1 kita posisikan ke kiri. Nah, maka sama ya, ada garis yang berwarna merah itu indikasi bahwa adanya pergerakan. Nah, kalau kita play, jadi kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang atas dari kiri ke kanan, dari yang bawah dari kanan ke kiri. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Saya tunggu pertanyaannya sampai 16.20 ya. Kalau misalnya nggak ada, kita akan lanjut ke contoh yang lainnya ya. Tadi kan baru posisi ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, nanti kita akan coba dari atas ke bawah. Kemudian untuk scaling, kita akan tambahkan dari kecil ke besar dan besar ke kecil. Jadi sebelum itu, boleh kalau ada yang mau bertanya, saya beri waktu sampai 16.20 ya. Boleh. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut di 16.20.
sepertinya tidak akan ada yang bertanya ya. Mungkin kita lanjut aja untuk efisiensikan waktu. Nah, jadi ini kan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya. Nah, kayak gini. Ini ya. Ini kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, kita selanjutnya adalah membuat dari atas ke bawah. Nah, kita bikin new composition dulu aja. Klik kanan, new composition, atas, bawah. Kita klik OK. Nah, jadi maka akan terbuat ini ya, komposisi baru jadi kosong. Jadi ini yang komposisi yang sebelumnya, ini komposisi yang baru. Dan kita klik new, kemudian pilih di sini solid ya. Nah, kita ganti warna ya, jangan warna putih, mungkin bisa dengan warna kuning, mungkin boleh ya. Kuning, lalu klik OK. Ukurannya samain aja. Kemudian di sini tadi kan kita mau nyontohin yang atas bawah, di sini kita kecilin dulu supaya kelihatan pergerakannya. Kita samain aja 30. Nah, kemudian untuk menggerakkan posisi dari atas ke bawah, di sini kita pencet dulu P. Kemudian kita simpan ke atas dulu ya. Kita coba dari atas ke bawah. Nah, dari atas seperti ini, kita di sini di timeline jangan lupa nyalakan keyframe ya namanya, yang jam ini. Tik, kemudian simpan ke bawah. Kayak gini. Nah, ini kan ada lagi ya garisnya. Jadi kayak gini. Oh iya. Bentar. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Kita ulang lagi mungkin dari pembuatan keyframe-nya ya. Nah, jadi udah kayak gini. Kita pencet dulu. Nah, sebelumnya ini kan tadi normalnya kayak gini ya, di tengah itu. Nah, kita posisikan dulu di atas. Nah, kayak gini posisinya. Kita klik keyframe-nya. Lalu setelah terbuat kayak gini, kita di timeline majuin ke 1 detik. Nah, setelah di 1 detik, kita simpan ke bawah. Nah, ini kan yang tadi, seperti sama halnya dengan yang tadi. Ini ada ini ya, garis. Kemudian ketika kita di play, kita akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, kayak gitu. Kemudian misalnya mau atas bawah gitu ya. Ini dari atas bawah. Nah, ini kan ada keyframe. Kita klik dulu keyframe-nya, kemudian Ctrl C untuk melakukan copy, dan di 2 detik kita lakukan paste. Nah, jadi kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk penggerakan atas bawah kayak gini. Untuk rotasi juga bisa. Kita duplikat lagi aja. Ini yang layer yang sebelumnya kita hapus, di hide dulu. Nah, ini ada untuk rotasi, kita klik dulu layernya, kemudian klik tombol R ya. Nah, jadi di sini ada rotasi. Kita coba di detik 0. Sebentar, kita simpan dulu ke tengah. Nah, setelah di tengah, kita klik rotasi R, tombol R, kemudian dipencet jamnya. Lalu misalnya di detik 2, kita lakukan pergerakan kayak gini. Nah, ini untuk contoh ya. Nah, kita coba
kembali ke detik 0. Lalu setelah di play, jadi akan seperti ini. Nah, dia akan putar ya. Itu untuk konsep dasarnya menggunakan keyframe ya. Jadi tentukan dulu mau di detik berapa. Kalau untuk gambar di sini kan dari detik 0. Nah, kalau misalnya udah mau bikin yang selanjutnya kan pasti ada detik. Nah, itu bisa disesuaikan. Tapi ini untuk dasarnya saya contohkan dari detik 0. Jadi ini kan ada ya sebelah sini. Nah, ini detik 0. Detik 0 itu normal ya. Kemudian di detik 2 dia akan melakukan pergerakan. Di detik yang sudah kita inginkan ya. Kayak gini. Nah, setelah itu kita akan coba untuk dari kecil ke besar ya. Nah, sama kita scale dulu misalnya dari 0 ya. 0 ini nggak ada kan. Nah, kita pencet keyframe-nya. Kemudian maju ke detik 2. Lalu di sini scale-nya jadi 100. Nih, kayak gini. Ini di mix ya antara rotation sama scale. Jadinya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mau scale aja, ini yang rotationnya, keyframe-nya dimatiin aja, tinggal diklik lagi. Nah, jadi rotationnya hilang. Nah, maka akan seperti ini ya. Kalau misalnya yang nyalanya cuma scale aja. Nah, kayak gini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita lanjut ya sedikit lagi. Nah, setelah kayak gini, ini kan kita menggunakan secara manual ya. Nah, ada yang dinamakan preset ya. Jadi dia otomatis membuat sebuah motion. Nah, untuk contoh di sini, saya akan menggunakan text ya. Kita misalnya di sini, kemudian kita isi dulu teksnya, misalnya menggunakan test motion. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kegunaan dari karakter itu di sini ya. Ini ada ukuran teksnya, kemudian ada fontnya di sini juga banyak. Nah, kayak gini ya lumayan banyak ya. Nah, misalnya saya ukurannya segini aja untuk contoh. Kemudian di alin di sini kita bisa atur-atur ya. Bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah kayak gini ya. Nah, lalu di anchor point ini dia kegunaannya adalah misalnya kalau untuk scaling itu lebih baik ini disimpan di tengah ya, atau di sininya di tengah. Karena dia munculnya juga dari tengah. Kalau misalnya mau dari kiri bisa dipencet juga kiri, kalau misalnya dari kanan bisa dipencet juga dari kanan. Nanti dia scale keluarnya dari sudut tertentu ya, dari kiri kanan kayak gitu. Kita untuk contoh di tengah aja. Nah, setelah kayak gini masuk ke effect. Kemudian di sini ada animation preset. Nah, di sini ada yang namanya text. Nah, di sini ada banyak ya.
Bisa dipilih aja satu-satu. Ya, contoh di sini animate in, masukkan yang typewriter. Nah, jadi dia otomatis akan membuat sebuah motion text jadi typewriter. Begitu ya. Untuk mengatur waktunya ada juga di sini, kita klik dulu layar teksnya, kemudian klik tombol U. Nah, nanti di sini ada range selector. Nah, di sini ada keyframe-nya juga di sebelah kanan. Nah, kita di sini atur-atur aja. Semakin keyframe-nya semakin jauh, misalnya di detik 4, maka akan semakin lama untuk pergerakannya ya. Contoh, kita di detik 4. Nah, dia akan pelan-pelan gitu. Kayak gitu ya. Ini untuk salah satu preset. Kalau misalnya mau yang lain juga bisa. Ini kan nggak ada ya, nggak ada, udah kosong lagi. Kita cek lagi. Nah, misalnya mau gunakan yang lain, di sini ada slow fade on untuk contoh. Nah,